Saudara, memasuki pekan kelima perang Amerika Serikat, Israel, dan Iran, eskalasi saling serang belum menunjukkan tanda mereda. Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Jepang Sanai Takaichi sepakat siap menjadi mediator konflik global. Amerika Serikat melalui Komandan Komando Pusat Brad Cooper menyatakan militernya berhasil melumpuhkan kekuatan militer Iran lewat operasi bernama Epic Fury. Kemampuan Iran untuk menyerang keluar wilayahnya disebut sudah jauh berkurang. Di tengah klaim kemenangan militer Amerika Serikat atas Iran, muncul sinyal penarikan pasukan dalam waktu dekat. Presiden Donald Trump menyatakan dalam waktu 2 hingga 3 minggu ke depan pasukannya akan pergi. Menurut Trump, misi utama memastikan Iran tidak memiliki senjata nuklir telah tercapai. Pardon me for interrupting. The U.S. will be gone or done with the war in I think with 2 or 3 weeks. Not 3 weeks. If it is We'll 3 leave weeks, because there's no reason for us to do this. Look, problem with the Strait, a guy can take a mine, drop it in the water, and say, "Oh, it's unsafe." It's not like you're taking out an army or you're taking out a country or they can drop it, or you can take a machine gun from the shore and shoot a few bullets at a ship, or maybe an over-the-shoulder missile, small missiles. That's not for us. That'll be for France. That'll be for whoever's using the Strait. Sebelumnya Iran secara tegas menolak rencana perdamaian 15 poin yang diusulkan Trump dengan menyebut tuntutan itu berlebihan, tidak realistis, dan tidak logis. Iran juga menolak tuntutan Amerika Serikat untuk membuka kembali Selat Hormuz secara tanpa syarat tanpa adanya pengakuan atas otoritas dan kedaulatan Iran di wilayah itu. فعالیت می‌کنند در بقیه کشورهای همسایه هم منطقه هم به همین ترتیب. خواسته ما خیلی روشن هست. از کشورهای منطقه واقعا انتظار داریم که وفق اصل حسن همجواری و حقوق بین‌الملل مانع بشن از سوء استفاده آمریکا و رژیم صهیونیستی از امکانات و قلمروشون برای حمله به ایران. Prihatin dengan perang yang berkecamuk, dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Jepang Sanai Takaichi di Tokyo, Jepang, Presiden Prabowo menyatakan kedua negara siap turun tangan jadi mediator perdamaian. Indonesia akan berusaha meyakinkan semua pihak untuk melakukan deeskalasi terkait konflik di Timur Tengah. Kami sepakat bahwa baik Jepang dan Indonesia akan berusaha keras untuk meyakinkan semua pihak untuk melakukan deeskalasi, dan kami pun siap untuk menjadi mediator bila diperlukan dan untuk fasilitasi usaha-usaha deeskalasi dan arah menuju perdamaian. Sebelumnya, Pakistan muncul sebagai pemain utama dalam upaya mendamaikan pertikaian antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Dalam satu kesempatan, Presiden Trump sempat menyatakan keinginannya untuk berbicara dengan Iran. Namun dalam kesempatan lain, mengatakan siap mengeskalasi pengeboman. Saudara, perang di Timur Tengah terus berkecamuk. Kini Indonesia dan Jepang menawarkan untuk menjadi mediator demi perang berakhir. Apakah langkah ini bisa disambut oleh pihak Amerika Serikat dan Iran? Kita akan bahas bersama dengan pengamat Timur Tengah Hasibullah Satrawi. Selamat malam, Pak. Apa kabar? Selamat malam, Mbak Valen. Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah kabar baik, semoga selalu untuk Anda dan juga keluarga Pak Satrawi. Pak, ini Trump beberapa waktu lalu ini menyatakan kalau akan tarik mundur pasukannya 2 atau 3 minggu ke depan. Tapi kenyataannya justru ada pasukan yang datang melalui kapal induk yang baru saja berlayar di Timur Tengah. Nah, ini apakah jadi sinyal bahwa perang ini masih akan berlangsung berkepanjangan? Ya, saya rasa memang kita harus membedakan perkembangan perang ini di 2 level ya. Yang pertama di lapangan dan yang kedua di ruang-ruang pengambilan keputusan. Kalau kita lihat di lapangan, maka sebenarnya memang sampai hari ini belum ada tanda-tanda perang ini akan segera berakhir. Misalkan beberapa
menit yang lalu, beberapa detik yang lalu, kita menyaksikan bagaimana sirena di Israel itu berbunyi tiada henti sebagai tanda bahwa datangnya rudal-rudal dari Iran. Padahal kita ikutin beberapa jam sebelumnya itu sempat dilaporkan sempat menurun dan cukup menggembirakan. Tapi sekali lagi dalam perkembangan terbaru justru rudal-rudal Iran kembali datang yang menjawab serangan-serangan yang juga dilakukan oleh Amerika dan Israel di tempat-tempat di Iran. Nah, ini sekali lagi menunjukkan bahwa di lapangan belum ada tanda-tanda para pihak atau tiga negara ini untuk mengakui kekalahan. Justru mereka masih siap untuk tancap gas, menunjukkan bahwa mereka masih punya kemampuan dan ingin mencapai kemenangan. Nah, memang di sisi yang lain atau di ruang yang berbeda, terutama di ruang pengambil kebijakan, terutama di Amerika Serikat, saya melihat ada kayak semacam fluktuasi ataupun apa ya, perkembangan-perkembangan yang sifatnya kontradiktif atau tidak linear di antara satu keadaan dengan keadaan yang lain. Dan sebenarnya itu tidak aneh kalau kita pahami dari sosok Presiden Donald Trump yang memang dikenal sebagai sosok yang susah ditebak. Ini orang yang sangat, menurut saya bukan hanya susah ditebak, tapi kadang-kadang punya kezigzagan yang luar biasa. Misalkan yang beberapa menit atau beberapa jam yang lalu, beliau mengatakan secara tiba-tiba bahwa siap untuk menarik atau menghentikan perang, bahkan walaupun Selat Hormuz masih ditutup. Ya. Oke, Pak Satori, tapi kalau begitu, bagaimana Anda melihat tawaran Jepang dan Indonesia untuk jadi mediator terbaru ini? Ya, saya rasa memang dalam situasi yang masih belum menentu, masih terbuka pada kemungkinan eskalasi, masih terbuka pada kemungkinan perang lebih membesar lagi, maka segala macam inisiatif dari pihak manapun menurut saya ya, termasuk dari presiden atau bahkan mantan pejabat, itu harus kita sambut baik. Dari negara manapun, karena sekali lagi kalau kita lihat eskalasinya, perang ini sudah bukan hanya berdampak terhadap mereka yang berperang secara langsung, tapi ini sudah berdampak terhadap negara-negara, termasuk Indonesia, termasuk Jepang, termasuk negara-negara lain, akibat yang saya bilang sebagai taktik bola lambung yang dimainkan oleh Iran, terutama melalui Selat Hormuz dan negara-negara Arab Teluk yang kaya dengan energi dan minyak. Nah, ini yang akhirnya kemudian menimbulkan efek bola lambung yang kemudian berdampak terhadap harga-harga, berdampak terhadap pasokan energi, pasokan minyak yang itu menjadi kebutuhan dasar bagi kita semua dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam konteks seperti itu, menurut saya memang kita harus kembali kepada pikiran yang jernih. Sekali lagi, siapapun yang bisa berperan, siapapun yang punya kemungkinan untuk mengambil inisiatif, ini harus kita dukung secara bersama-sama. Jangan justru kita sikapi dengan kurang positif karena katakanlah keadaan tertentu. Ya. Kita balik bahwa ini adalah kebutuhan kita semua, jadi monggo siapapun yang bisa untuk mengambil peran di situ, terutama Indonesia dengan Iran yang sekali lagi ini merupakan sebuah negara yang sama-sama berpengaruh ya. Ya. Jadi Jepang bisa misalkan mendekati ke Amerika untuk bagaimana dia lebih menghormati negara lain daripada terus-menerus melakukan sebuah kebijakan yang merugikan negara lain. Nah, sementara Indonesia juga bisa mendekati Iran, mendekati negara-negara di kawasan yang sekarang juga berlomba-lomba untuk bagaimana tiga negara ini bisa kembali ke perundingan. Walaupun Pak, sampai hari ini, kalau saya menggunakan yang digunakan oleh Menlu Iran, yang terjadi bukan perundingan, tapi saling berbalas surat. Jadi ini menunjukkan bahwa perkembangan yang masih sangat-sangat lambat. Oke, Pak Satrawi, berarti artinya Jepang ini bisa ya untuk memediasi agar deeskalasi perang ini bisa kemudian selesai begitu. Artinya ada lampu hijau di sana. Karena kan kalau kita lihat backgroundnya Jepang, ini kan dapat izin dari Iran lewat Selat Hormuz. Kemudian beberapa waktu lalu Jepang ini juga ketemu Trump. Nah, apakah Jepang ini Anda lihat juga bisa menjadi sosok yang dipercaya Iran dan juga Amerika Serikat untuk mewujudkan deeskalasi perang itu?
Singkat Saya saja, rasa Pak. Jepang dan Indonesia memang sama-sama negara besar yang punya pengaruh ya. Kalau kita di Timur Tengah, Jepang itu sangat dihormati oleh negara-negara di Timur Tengah, baik itu Arab, negara-negara Arab ataupun di luar Arab seperti Turki atau bahkan Iran itu sendiri. Dan kita Baik. tahu juga bagaimana apa namanya Jepang juga punya pengaruh dan hubungan sangat baik dengan Amerika bahkan juga dengan negara-negara di Eropa. Jadi kalau menurut saya, kalau kemudian dua negara Jepang dengan Indonesia mengambil peran untuk mempercepat katakanlah proses mediasi yang sekarang berlangsung, itu akan lebih memperkuat upaya-upaya yang ada. Karena sekali lagi ini Baik. kan polanya sudah mulai mengembang konfliknya. Misalkan yang terbaru Trump sudah mulai kasih ultimatum dia akan keluar dari NATO. Jadi Baik. perang ini juga bisa mengiris kembali, membuka luka dan konflik yang baru, misalkan di antara Amerika dengan sekutu-sekutunya di Baik. Eropa. Nah, menurut saya peran para pihak bukan hanya dalam konteks perang ini sekarang, tapi bagaimana ke depan tidak semakin terjadi pembelahan-pembelahan yang Baik. bisa membuka perang di masa yang akan datang. Baik, terima kasih atas analisa Anda, pengamat Timur Tengah, Pak Hasibullah Satrawi. Terima kasih sudah berbagi analisa Anda di Kompas Malam Kompas TV. Salam sehat selalu, Pak. Terima kasih Mbak Valen.